Berikutnya, ini kasus tentang dimensi 3 ya. Kita udah belajar di kelas 12. Ya, langsung ini diketahui kubus ABCD EFGH untuk masalah kasus dimensi 3 harus ada ilustrasi gambarnya ya. Tanpa ilustrasi kita akan kesulitan. Ya, jadi gambarkan dulu ini kubus ABCD EFGH. Ya udah kita langsung kasih nama ya. Kita taruh di sini aja titik A-nya, kemudian di sini B, ini C, ini D, kemudian E-nya di atas si A, E, F, G, H. Nah, ini kubus ABCD EFGH diketahui panjang rusuknya adalah 2 akar 2. Nah, ini ya dari A ke B aja nih. Kita kasih keterangan ini adalah 2 akar 2 panjang rusuknya. Nah, kemudian diketahui juga titik P di tengah-tengah AB. Nah, ini posisi AB di sini kalian bisa lihat ya. Ini garis AB, P-nya di tengah-tengah AB. Nah, ini kurang lebih di sini posisi titik P. Nah, ini kasih keterangan P ya. Kemudian titik Q di tengah-tengah BC. Nah, ini BC nih. Kalian bisa lihat ya. Dan di tengah-tengahnya kita kasih di sini titik Q. Ya, nah nanti yang ditanya tuh jarak ya antara titik H dengan garis PQ. H di sini nih. Titik H di sini di atas. Oke, berarti coba kita buatkan dulu aja garis PQ ya. Kita coba kasih warna lain nih. Garis PQ berarti, nah ini dari titik P dan Q ya kita hubungkan membentuk sebuah garis. Ini kita benerin dulu. Ya, nah ini adalah garis P ke Q. Bisa ya dipahami? Nah tadi yang jadi pertanyaan itu jarak antara titik H ke garis PQ. Artinya menentukan jarak dari titik ke garis ya kita harus tarik garis juga nih dari si titiknya. Tarik garis ke garis PQ yang dimaksud dan dia mesti tegak lurus. Ya, garis yang kita tarik dari titik H ke arah PQ harus tegak lurus. Nah, itulah yang kita sebut jarak antara titik dengan suatu garis. Yuk, kita gambarkan ya. Nah, ini kasih warna lain aja. Oke. Nah, ini jarak dari titik H ke garis PQ. Dia mesti tegak lurus ya. Nah, ke arah PQ-nya dia garis merah ini ya yang kita gambarkan warna merah haruslah tegak lurus dengan garis si PQ yang kita gambarkan warna biru. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini kita anggap dia siku-siku. Bisa ya dipahami? Nah, untuk menentukan jarak dari titik H ke garis PQ nanti ini kita kasih titik juga deh di sini. Ya, katakanlah titik R aja deh ya. Ini bebas kita ngasih titik di sini. Ya, artinya untuk mencari jarak dari titik H ke garis PQ atau dari H ke titik R, ya, nanti bisa ini sama artinya jarak dari titik H ke titik R ini nih. Ya, ini yang akan kita carikan kan. Nah, di sini kita harus membuatkan suatu bidang bantuan. Ya, karena kalau kita langsung hitung ini akan kesulitan nih. Harus bikin bidang bantuan dan bidang bantuannya biasanya berupa segitiga yang nantinya menghubungkan titik H, P, dan Q. Ya, yuk kita gambarkan bidang bantuannya yaitu segitiga HPQ. Nah, itu bidang bantuannya. Oke, yuk kita gambarkan tarik dari titik H ke P ya. Oke, kemudian kita benerin dulu dikit. Ya, kemudian dari titik H yang sama kita tarik juga ke titik Q. Ya, kita mendapatkan sebuah bidang bantuan yaitu segitiga. Nah, cuman di sini kita nggak tahu nih. Ini jenis segitiganya segitiga apa kita nggak tahu. Ya, nanti lewat hitungan kita bisa mengetahui ini segitiganya segitiga apa ya. Oke, jadi ini nanti bidang bantuannya HPQ ya, segitiga HPQ. Nanti kita akan carikan jarak dari titik H nah ke garis PQ atau ke titik R ini. Nah, otomatis kita harus tahu dong ukuran dari sisi-sisi pada segitiga HPQ ini nih. Harus kita hitung dulu ukuran-ukurannya. Ya, nah ini gini, kalau kita mau ukur yang PQ dulu aja ya. Kita ukur yang PQ ya. Itu kita bisa ambil segitiga PBQ. Kalian bisa lihat, ini segitiga kecil yang di bawah.
Jelas ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik B. Jelas lah ya, ini kan bawah ini persegi. Nah, ini siku-siku ya. Jadi segitiga PBQ adalah segitiga siku-siku kalau nih kita gambarkan ulang lebih realistis kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik B tentunya. Nah, kemudian ini ada titik P dan ini kalau kita lihat ini kelihatannya siku-sikunya sama kaki nih. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sketsanya ya. Ini PBQ. Nah, ini dipastikan ukuran PB dan QB sama. Kalian bisa lihat ya, PB itu ya setengahnya rusuk. Ya, QB juga setengahnya rusuk. Setengahnya BC kan, karena Q tengah-tengahnya BC. Nah, karena rusuknya 2 akar 2 ya, PB setengahnya ya bagi 2 aja. Jelas PB-nya akar 2. QB-nya juga di sini akar 2. Sehingga ukuran PQ bisa kita hitung dong. Pitagoras aja ya. PQ di sini jelas akar dari nanti akar 2 kuadrat yaitu 2. Nanti ditambah lagi akar 2 kuadrat yaitu 2. Ya ini akar 4 ya. PQ-nya sama dengan dia 2 ya. Nah di sini ukuran PQ 2. Ya jadi kalau kita ke gambarnya lagi ya si PQ ini nih. Ya kita kasih keterangan. Nah itu adalah 2 satuan. Ya, ukuran panjang dari P ke Q. Nah, kemudian kita akan ukur juga dari H ke P nih. Ini kalau kita lihat untuk mencari ukuran ya dari H ke P, kelihatannya kita harus bikin bantuan segitiga lagi nih. Coba kita bikin segitiga ini aja ya, HAP nih. Ya, coba kita gambarkan ya segitiga HAP ya, kasih warna lain nih. HAP ya. Berarti dari H ke A ya nanti ya dari H ke A kurang lebih seperti ini, kita benerin dulu. Nah dari H ke A kemudian tarik juga dari A ke P. Nah ini dari A ke P kita tarik. Oke, kurang lebih seperti ini, kita benerin dulu. Dan ini yang perlu kalian ketahui, ini yang segitiga HAP ini jelas segitiga siku-siku juga dengan siku-sikunya di posisi titik A. Kenapa? Karena analisanya gini, si AP ini ya garis AP dia pastilah tegak lurus dengan bidang ini ya, bidang ADHE nih, bidang yang ada di samping itu pasti tegak lurus. Ya kalian bisa lihat ya ini bidang ADHE dengan bidang alas itu tegak lurus. Ya kebetulan AP ada di bidang alas. Nah AP akan tegak lurus dengan ya ini ADHE ini, dan AP itu sendiri akan tegak lurus juga dengan semua garis yang ada di bidang ADHE. Ya termasuk AH ini nih. AH kan ada di bidang ADHE. Ya dia pasti tegak lurus. Nah itu analisanya ya kenapa AP dan AH ini tegak lurus. Karena AP tegak lurus dengan bidang ADHE ini. Dia pasti tegak lurus juga dengan semua garis yang ada di bidang ADHE. Nah itu jadi analisanya kalau kita gambar ulang segitiga HAP ya. Ini kalau kita gambar ulang ini sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita gambarkan ini lebih realistis. Sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ini siku-sikunya di titik A tentunya ya. Kemudian ke samping ini titik P. Nah, ini ke atas ini titik H. Yang mau kita cari ukuran HP karena ini nih. Ini HP ini yang mau kita carikan. Ukurannya berapa? Jelas, untuk masalah AP dia setengahnya dari rusuk. Kalau rusuk 2 akar 2 tadi ya, ini AP-nya jelas ini akar 2. Sedangkan AH, nah ini yang AH ini adalah diagonal sisi. Kita mengetahui ya, diagonal sisi pada sebuah kubus ini dirumuskannya dengan rusuk akar 2. Ini rumus umum. Ya, jadi kalau rusuknya 2 akar 2, ini ya rusuknya 2 akar 2, dikali lagi akar 2 ya jelas ini ya akar 2 kali akar 2, 2 kali 2 ya 4. Ya ini yang HA ini diagonal sisi dia ukurannya adalah 4. Bisa ya dipahami. Nah mau nyari HP Pitagoras lagi. Ya HP ya ruas garis HP. Ya akar. Akar dari si 4 kuadrat 16 nanti ditambahkan dengan akar 2 kuadrat yaitu 2. Jadi ini dapatnya akar 18. Nanti bisa kita bikin bentuk perkalian ya. 18 itu kan 9 kali 2. HP-nya di sini 3 akar 2. Dapat. Ya, nah ini kita kasih keterangan di sini HP-nya
3/2 ya. Nah, tinggal kita carikan haki nih. Haki di sini ya, kita carikan ya. Sama, harus bikin bidang segitiga bantuan lagi nih untuk yang mencari haki ya. Coba kita bikin. Nah, ini kita bikin segitiganya ini aja ya. HGQ bisa ya. Kita buat segitiga HGQ. Langsung kita tarik ini garisnya dari H ke G. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita benerin dulu. Oke, H ke G. Iya. Bentar ya, ini. Oke, kita coba nih, kita hapus dulu ini. Kurang bagus garisnya ini. Oke. Yuk kita buat ulang ya. Kita tarik garis dari H ke G. Nah, dari H ke G kurang lebih seperti ini. Nah, H ke G kemudian tarik juga dari G ke Q. Ya, kita tarik juga dari G ke Q. Nah, jadilah sebuah segitiga HGQ di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Segitiga HGQ. Nah, oke. Ini kalau kalian perhatikan segitiga HGQ ini ya. HGQ. Ini segitiga siku-siku juga. Dengan posisi sudut siku-sikunya di titik G. Kenapa? Karena ya ini HG, garis HG ini ada di bidang atas ya. Dia pasti tegak lurus dengan bidang samping ini. Yang BCGF ini kan. Ya pasti ini tegak lurus HG dengan BCGF. Nah makanya HG itu sendiri akan tegak lurus dengan semua garis. Ya semua garis yang ada di bidang BCGF. Termasuk ya GQ ini. GQ kan ada di bidang BCGF. Siku-siku di sini. Sehingga ini kalau kita gambarkan ulang segitiganya ya. HGQ. Yuk kita gambarkan sini aja ya. HGQ kita benar-benar gambarkan sebuah segitiga siku-siku yang lebih realistis, kurang lebih seperti ini. Nah, ini siku-siku di sini. Ini titik G di siku-sikunya. Ke sini H. Nah, kemudian ke bawahnya yang Q ini nih. Nah, ini titik Q. Ya, dan ini ukurannya, tadi kita mau cari haki ya. Ini yang mau kita carikan ya. Si haki ini, nah yang ini haki ya. HG ini dipastikan ya, HG di sini adalah yang 2/2, ini rusuknya, rusuk kubus. Nah, sedangkan GQ ini kita harus carikan nih. GQ ini belum ada ya ukurannya ya. Nah, untuk cari GQ kita bisa ambil segitiga ini nih, yang GQC. Nah, ini siku-siku di sini. Ya, langsung aja ini rusuk kubusnya tadi 2/2 ya, yang GC ini kan 2/2. Nah, QC di sini dipastikan ini akar 2 ya, karena dia setengahnya dari rusuk. Ya, QC ini akar 2. Sehingga mencari GQ, nah ini kalau kita mau cari dulu GQ ya. GQ ya, kita hitung di sini aja ya. Ini bisa gunakan Pitagoras lagi ya untuk cari GQ. Ya, Pitagorasnya ya akar dari tentunya yang akar 2 kuadrat. Ya, 2 ditambahnya dengan 2/2 kuadrat nih. 2/2 dikuadratin ya 8 ya. Itu jadi 4 kali 2. Ya, ini akar 10 GQ-nya. Nah, ini kita taruh di sini. Ini akar 10. Sehingga untuk cari haki ya ini Pitagoras lagi ya. Ukuran haki ya kita ambil segitiga ini. Ya, ini akar dari ini haki sisi miring. Ya, 2/2 kuadrat yaitu 8. Nanti ditambahnya dengan akar 10 kuadrat yaitu 10. Ini hakinya ternyata akar 18 nih. Akar 18 ya ini sama yang tadi nih. Akar 18 itu 3/2. Ternyata hakinya ini 3/2. Kesimpulannya ini segitiga yang ini nih, HPQ ini 3/2 ya. Setelah melalui perhitungan, kesimpulannya ini adalah segitiga sama kaki. Ya kan? Karena ukuran HP dan hakinya dia sama. Ya, jadi segitiga HPQ adalah segitiga sama kaki. Bisa ya dipahami, sehingga nih kalau kita mau gambarkan ulang segitiga HPQ. Nah, ini kalau kita gambar ulang di sini ya. Ini cukup rumit ya karena banyak sisi-sisi yang harus kita carikan ukurannya. Nah, kurang lebih ya. Ini kurang rapih nih. Ya, oke. Nah, seperti ini ya. Kita akan buatkan segitiga HPQ. Nah, ini di atas titik H-nya. Kemudian di bawah ini P dan ini Q.
Oke, kemudian dari titik H tarik garis ke PQ dan ini tegak lurus dan dipastikan karena ini segitiga sama kaki, otomatis dari titik H tarik garis ke PQ-nya nanti akan membagi PQ ini menjadi dua bagian yang sama. Dan kemudian di bawah sini ada titik R. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan itu kan dari H ke R ini ya, atau jarak dari titik H ke garis PQ. Tadi itu yang jadi pertanyaan. Ya, jarak titik H ke garis PQ. Ya, atau si HR ini yang mau kita carikan. Paham ya? Nah, untuk mencarikan nilai HR ini tadi ya. Ini yang HP. Nah, ini kita lihat lagi ke gambarnya ya. HP dia 3 akar 2. Tadi kan kita udah hitung. HP 3 akar 2. Ya, kita isikan dulu ini ukuran-ukuran segitiganya ya. Kemudian haki ya. Haki tadi udah kita hitung juga. Nah, ini haki yang 3 akar 2 juga tadi ya. Haki 3 akar 2 nih. Udah kita hitung. Jadi, di sini hakinya ya 3 akar 2 juga. Sehingga nih, untuk mencarikan jarak dari titik H ke R ya, nanti kita bisa gunakan segitiga HPR aja nih. Ya, segitiga siku-siku HPR. Di mana ukuran PR ini, ya jelas. Tadi kan PQ di awal kita udah hitung nih. Kalian bisa lihat nih, ke segitiga ini nih. Kalian lihat, PQ itu 2 satuan. Ya, nah ini nih. PQ, dari P ke Q 2 satuan. Sehingga PR, setengahnya dong. Setengahnya dari 2. Karena kan kebetulan R ini membagi sisi PQ ini menjadi 2 bagian yang sama. Ini jadi satu satuan. Sehingga mencari HR ya atau jarak dari titik H ke garis PQ ya Pitagoras lagi. Akar dari, nah cuman di sini hati-hati ya, yang diketahuinya sisi miring 3 akar 2. Ya kita tulis sisi miringnya terlebih dahulu dikuadratin. 3 akar 2 dikuadratin itu 18. Nanti dikurangin. Dikuranginnya nah dengan si satu ini nih. Salah satu sisi siku-sikunya. 1 kuadrat ya 1. Jadi jawabannya HR di sini. Akar 17 selesai. Sentimeter. Nah ini cara kerjanya ya. Akar 17 yuk kita lihat ke pilihan. Ada yang C. Ya jadi untuk masalah kasus ya dimensi 3 ya wajib ya kita membuatkan sketsanya. Ini penting. Kemudian bidang bantuan apa yang bisa kita gunakan untuk mencarikan ya ukuran sisi-sisi yang nggak diketahui ini. Nah itu ya cara kerjanya, boleh dilihat lagi ini pembahasannya. Oke, sip.